Shalom anak-anak Tuhan yang saya kasihi. Shalom. Kita bersyukur dimanapun kita berada pada saat ini. Apapun yang kita lakukan, biarlah terus nama Tuhan kita muliakan. Amin. Melewati live streaming ini, mari kita sama-sama untuk datang kepada Tuhan, untuk sama-sama kita beribadah melewati live streaming ataupun ibadah online kita ini. Saya mengundang untuk setiap kita anak-anak Tuhan, sama-sama kita menyatukan hati kita, sama-sama kita menyatukan setiap roh kita, sama-sama kita bersekutu kepada Tuhan, sehingga setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita rindukan, apa yang kita mazmuran pujian kepada Tuhan, nama Tuhan semakin lebih lagi kita muliakan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat hari-hari yang telah kita lalui, hari-hari yang telah kita jalani dalam sepanjang kehidupan ini, dalam sepanjang minggu ini. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Dialah Allah yang selalu melindungi setiap orang-orang yang mencari Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari kita bermazmur memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, Allah yang ajaib yang kami sembah. Terima kasih Tuhan bersama Tuhanmu. Haleluya. Kami mau terus mencari wajah-Mu ya Tuhan, mencari hadirat-Mu. Kami sembah Engkau Allah yang hidup, Yesus. Allah Engkau yang kami sembah, Allah yang kami lakukan. Yesus, kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang ajaib Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus kepada-Mu. Kami mengangkat setiap ucapan syukur kami Tuhan. Mulialah Engkau ya Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Ku sembah Engkau ya Tuhan, kami angkat wajah. Yesus yang kami sembah, pertolongan setiap umat Allah. Kami angkat Engkau ya Tuhan, sebab orang-orang yang berpahala kepada mencari-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terus kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ya Bapa. Karena kami tahu hidup ini adalah kesempatan benar. Hidup ini adalah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa bernafas, sehingga kami masih bisa melakukan setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa buat segala anugerah, buat segala kebaikan. Kami tidak mampu untuk membalas setiap kasih, tapi inilah segenap umat-Mu Tuhan, yang datang mencari wajah, yang datang menyembah, yang datang mengagungkan-Mu, pribadi lepas pribadi. Kami terus mengagungkan Engkau, karena kami tahu kasih-Mu terlebih besar. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami bisa berdiri saat ini. Itu karena kasih-Mu, itu karena kekuatan-Mu, dan itu karena kebaikan. Terima kasih Tuhan.
akan terus kami jalan, akan terus kami lalui. Tanpa satu pun yang mengetahui kapan Kau akan menjemput kami. Tanpa satu pun kami mengetahui kapan Kau akan memanggil kami. Satu hal yang kami tahu, Yesus adalah kekasih jiwa kami. Kami percaya bahwasanya hidup di luar daripada kasih Tuhan, hidup itu tidak akan ada artinya. Hidup itu tidak akan ada gunanya. Satu hal yang kami tahu, Yesuslah sumber kekuatan setiap orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapak, terus mengalir kuasa urapan berkat dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang melewati, yang melihat live streaming ini secara online. Biarlah Allah Roh Kudus, Engkau terus yang campur tangan, Engkau terus yang memberikan sesuatu pembaharuan yang baru kepada setiap anak-anak Tuhan yang mendengar dan yang melihat live streaming ini. Terima kasih Bapak, karena kami tahu hidup ini adalah kesempatan, dan hidup ini kami akan mempergunakan sebaik-baiknya di dalam masa muda kami sampai hari tua dan sampai Tuhan menjemput kami. Terima kasih Bapak, ini segenap kami, pujian kami, penyembahan kami, terus kami mau agungkan, terus kami mau tinggikan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, anak-anak Tuhan yang mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita tahu bahwasanya Yesuslah kekasih jiwa kita. Haleluya. Kita sama-sama mengatakan pujian ini, bahwasanya kita katakan Yesus adalah kekasih jiwa setiap kita anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan. Haleluya. Matahari, sampai
siap dibangun di atas dasar iman. Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan bahwasanya terus kami sama-sama membangun iman percaya kami di dasar iman firman Tuhan. Haleluya. Kami terus mau mengatakan, mengangkat pujian ini hanya bersama dengan Yesus kami bisa menjalani setiap kehidupan ini. Haleluya. Sama-sama kita mengangkat pujian kita bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia memulihkan, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia memulihkan, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia memulihkan, Dia memulihkan, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Benar sekali Dia adalah Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita terus bersekutu dan terus memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap nafas kehidupan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang sanggup. Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk masalah setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menenangkan roh kami di dalam Tuhan.
kasih Tuhan, melewati pujian ini kami mengerti dan kami mengetahui bahwasanya Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup. Baik dalam setiap perkara apapun yang kami jalani, yang kami alami, bahkan yang kami hadapi, Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan dan kelegaan kepada setiap orang-orang yang mencari Tuhan. Kami terus percaya, kami terus mau menyerahkan kehidupan kami, gereja kami, bangsa negara kami, tempat tinggal kami, pekerjaan kami, di mana kami bekerja di kilat apapun. Karena kami tahu di saat kami menyerahkan itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup untuk memberikan jauh yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Segenap pujian kami, segenap pengagungan kami, itulah yang terus kami memberikan kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah anugerah, dan hidup ini adalah kesempatan di mana Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Allah Roh Kudus, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terus Tuhan Kau bekerja, terus Tuhan Engkau memakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Apapun yang telah Dia persiapkan, apapun yang telah Dia lakukan untuk memberikan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus kami menyerahkan kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Dia sampaikan itu adalah isi hati Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus terus mengurapi firman, memberikan di saat kami mendengar firman itu Tuhan, berikan kepada kami roh dengar-dengaran, supaya kami mendengar, kami melakukan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Bapa. Biarpun secara fisik Tuhan kami tidak beribadah, tidak berjumpa dengan saudara-saudara seiman kami Bapa, tetapi melewati media ataupun melewati live streaming ini, biarlah terus kami, Tuhan yang menyatukan roh kami, Tuhan yang menyatukan setiap hati anak-anak Tuhan, sehingga di saat kami mendengarkan kebenaran firman, Kau yang berbicara, Kau yang memakai kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga di saat firman-Mu disampaikan, kami mendengar, kami melakukan kebenaran firman-Mu Bapa. Sembunyikan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu di belakang salib, dan biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu yang mengubah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat sepanjang minggu ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, baik jasmani dan rohani. Kami juga bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Terima kasih Bapa buat kesehatan. Terima kasih buat setiap segala yang apa yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh bisa hari ini berdiri dan mendengarkan kebenaran firman. Itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Ini anak-anak Tuhan yang mau terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan PCC Nilai, PCC Mantin yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua saudara-saudari? Semua baik, amin? Amin, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa dari Sarawak. Ya, saya yakin dan percaya semua kita sudah mengenali beliau, yaitu Pastor Desmond yang pernah melayani di PCC Mantin. Dan saat ini dengan sukacitanya saya memberikan masa ini kepada Pastor Desmond untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semuanya pada pagi hari ini. Mari Pastor Desmond, dipersilahkan. Salam, salam dan salam sejahtera. Terima kasih dan kita bersyukur karena kasih Kristus menyertai kita sekali lagi dalam alam maya ataupun
virtual kita. Dan sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada pastor kalian, Pastor Ana, yang memberi ruang ini untuk saya melayani. Rindu juga dengan butet-butet semua di sana. Saya harap kalian semua sehat, dan doa saya semoga kalian berjaya sukses ya. Terus doa pelayanan Bapak di sini juga merindu keadaan yang ramai-ramai di situ ya, di pemulaan dari sudut perintisan nama cabar apa tak lagi pandemik ini kan. Sudahlah nama perintisan, jemaatnya masih baru dibangunkan. Tiba datang pandemik yang betul menguji apa tu iman setiap jemaat-jemaat yang baru kita bentuk. Puji Tuhan. Baik, sebelum itu mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas waktu dan masa ini Kau berikan ruangan untuk kami bersama sekali lagi beribadah, bersyukur karena hadirat-Mu luar biasa. Tuhan, kami serahkan juga Tuhan pelayanan Kau hamba-Mu hari ini, dan sharing hamba Bapa ke dalam tangan-Mu. Biar saya juga mau berdoa bagi keadaan internet dimanapun kami berada, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus, ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita yang berakar dalam Kristus, dalam Kolose 2:6 dan 7. Hari ini saya ingin membuat suatu pandangan ataupun pelajaran yang coba kita gali bersama di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembenaran di dalam Kristus membuahkan suatu yang luar biasa. Bahwasanya di dalam Kristus itu satu perkara ajaib banyak terjadi ya, karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Haleluya. Jadi pagi hari ini saudara, saya rindu untuk kita melihat bersama di mana dalam akar dalam Kristus itu, kalau dikatakan akar, kita lihat bersama pagi harinya itu sumber ya. Sumber akar itu untuk kita mendapat sumber saudara. Nah saudara, dewasa ini sering kita dengar kendali hidup kita ini dengan apa ya, yang mengendali hidup kita ini dengan sumber apa, yang menjana kehidupan kita ini dengan sumber apa ya. Kalau sesiapa pun bercakap baik seperti saya di depan ini, dengan sumber apa, based on what, dasar apa, sumber apa yang menjadi yang memberi dia kekuatan dan apa itu dia. Kalau kita berakal dalam Kristus, itu sesuatu yang memudahkan untuk kita melakukan suatu pekerjaan Tuhan. Nah contohnya saudara, kalau kita ingin melamar sesuatu kerja, interview misal katakan, orang akan bertanya apa kita punya latar belakang, background kita apa. Ini maksudnya sumber apa yang ada pada kita yang boleh disumbangkan kepada majikan ataupun company tersebut. Apa sumber kamu, apa background kamu itu apa, semada kamu electrical ke, engineer, bidang apakah yang ini ya. Itu perlu kita maksudnya sumber itu dari mana, akar itu dari mana, yang boleh menjadikan kamu itu pendiri ataupun pribadi kamu itu siapa. Kalau contohnya kalau seorang Jutra, mesti dia belakang kan khusus Jutra dan semuanya. Semua ini boleh dibentuk kan ya, semua ini itu boleh bentuk, tetapi ia amat mengambil masa. Tidak mungkin saya dipanggil Jurutra yang saya hanya bagi khusus katakan khusus elektrik 1 hari, keluar saya terus jadi Jurutra. Nanti semua Jurutra ketawa kan, apa yang itu, sedangkan Anda belajar itu bertahun-tahun kan untuk membuktikan Anda itu seorang Jurutra ataupun doktor. Nah itu juga kita kembali kepada sumber di dalam Kristus. Kalau kita berakar di dalam Kristus itu sumber kita apa ya. Kalau kita contohnya pada hari ini, kalau sumber kita kuat di dalam Kristus, seperti dalam Matius yang kita pelajari sebelum ini, Matius 24 ayat 27 tuh berkata begini, firman Tuhan menyatakan begini kan, yang mendirikan apabila air banjir datang maka rubuhlah rumah itu kalau didirikan di atas pasir. Dan ini firman Tuhan. Jadi
kalau di dalam Kristus itu saudara, contohnya kalau kita memiliki sumber apapun dalam hidup kita ini, kita akan memiliki jalan keluarnya. Sebab kita bersumber ke Kristus. Kita sudah berakar dalam Kristus. Nah, saya tidak membahaskan tentang apa yang terjadi melalui pandemik hari ini. Ya, macam semalam saya terbaca dalam Wall EB rekan saya, ada sebuah hotel yang ternama, yang mewah, pun dia retrain ya. Pekerja-pekerja dia. Ini sangat menyedihkan kan? Ya, mungkin juga di bidang lain. Ya, sangat retrain. Nah, kembali kepada kita saudara. Inilah keadaannya kalau kita bersumber dalam Kristus. Kristus itu jadi pembela sungguh pun apapun yang kita alami ini saudara. Mungkin ini tahun-tahun depan itu mengambil masa untuk pulih ekonomi. Nah, ini sangat-sangat menuntun setiap kita saudara. Apakah akar kita itu di mana selama ini? Ya, di mana kita tertanam di dalam Tuhan. Pembelaan kita itu, saya percaya kalau kita tertanam, kalau kita berakar dalam Tuhan, itu pasti Tuhan memberi jalan keluar, saudara. Ya, pasti beri jalan keluar. Ya, di situ sebab Tuhan bilang betapa di dalam kelemahanlah kuasaku nyata. Nah, saat kita tidak terdaya lagi, tidak memiliki pekerjaan dan apapun, wah itulah nyata kuasa Tuhan itu keluar. Nyata dalam hidup kita saudara. Saya sangat percaya saudara ya, ada saja jalan keluar yang Tuhan kendalikan di hidup kita saudara. Nah, ingat saudara, seperti saya katakan tadi, untuk benih itu saudara, untuk benih itu mencambakkan akar dia itu mengambil masa, betul? Kalau kita tikam esok hari dia mustahil benih itu terus akan keluar ya. Tidak akan mungkin benih itu terus keluar. Dia mengambil masa. Ya. Untuk saya dipanggil seorang hamba Tuhan itu mengambil masa. Ya. Mengambil masa, bukan instan. Begitu juga seorang dokter. Ya. Artinya tadi apa yang saya mau sampaikan saudara, ia mengambil masa itu berdiri. Ya, sebab Tuhan tahu niat kita itu sebagaimana. Jangan ada masalah itu untuk diselesaikan, untuk diapakan, maka kita mencari Tuhan dengan alasan ya, oh kita agak gereja kah apa supaya Tuhan berkat itu berkat ini. Jangan. Ada lihat Galatia 6 ayat 7. Itu firman Tuhan berkata begini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa ditabur orang, itu juga yang dituai. Nah, artinya tadi saudara, Tuhan itu tidak boleh kita bohongi. Ya, sebab dia melihat hati, attention kita pergi mana, perhatian kita pergi mana. Ya, kalau dalam susah, pergilah kita cari gereja. Ya, memang kita hamba Tuhan, pemimpin lain layani. Yang saya maksud tekankan, mari saudara, kita kembali dengan isi hati yang benar. Ya, mungkin saat ini Anda mengalami tekanan dan apapun. Ketika Anda kembali kepada Tuhan, ketika Anda ingin berakar di dalam Kristus itu, ambil masa saudara. Ya. Ambil masa. Tetapi juga Tuhan tidak memerlukan masa yang terlampau panjang, 40 tahun kan apapun. Tetapi saya percaya waktu Tuhan itu waktu yang luar biasa. Ya, seperti benih itu bercambak dengan hati yang tulus, baru Anda boleh berakar di dalam Kristus. Ya, hendaklah kamu berakar. Kembali kita kepada firman Tuhan yang dasar itu sudah. Firman Tuhan berkata begini kan, hendaklah kamu berakar, dibangun atas dia dan bertambah teguh. Berartinya nilai itu harus kita pelajari. Ya, di dalam Tuhan itu harus kita pelajari. Kejadian sampai Wahyu itu harus kita pelajari bersama. Ya, itu makanya saya bilang mengambil masa. Ya, oleh itu harus kita berakar. Kalau keadaan musibah datang pada hari ini, kalau kita sudah tertanam sebelumnya benar-benar dalam Kristus, itu semakin kuat rambatan akar kita, ya, semakin kuat. Ya, kalau kita mendekati sumber, itu cabarannya besar juga, saudara. Kan? Seperti mana kalau kita mencari ikan, saudara. Kalau kita tahu lubuk itu banyak ikan, cabaran dia besar. Banyak pemangsa-pemangsa lain juga ada di sana.
Apa tak lagi manusia, ya? Kalau tahu itu lubuk, orang lain pun datang juga. Cabaran besar, ya. Kenapa saya katakan begitu? Semakin kita mendekat dengan Kristus, iblis pun tidak senang, tidak duduk diam untuk menjatuhkan, mengagarkan kita, saudara. Ya, seperti begitu dalam firman Tuhan, seperti mana yang terjadi, yang puisi kalau kita bersumberkan dalam Kristus. Raja Daud melepaskan dalam Mazmur 1 ayat 3 itu, saudara, kan dia katakan begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang mengalir buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, apa saja dibuatnya, bercocok tanam berhasil, bernaga berhasil, kalau berakar. Tetapi risikonya bagaimana, saudara? Kalau kita berumah, kalau kita itu di tepi air, aliran sungai itu kan, ya, kalau kita tunjang kita tidak kuat, kalau air sungai itu deras, tumbang menjadinya. Tetapi kalau kita teguh, kuat, sungguh pun ya ada cabaran, air sungai yang deras. Nah, itu yang saya katakan, pasti banyak cabaran. Ya, sumber ada, air ada, tidak layu seperti mana kita lihat di mata sungai, di mana-mana sungai sepanjang Sarawak ini, saudara. Ya, tidak pernah kita lihat pokok kayu itu kering kuning, kecuali betul-betul sudah berusia dan mati saja lah. Tapi kebanyakannya memang subur, ya, sebab dia memiliki sumber. Kalau dia berakar kuat, kurang risiko untuk tumbang, saudara. Nah, saudara, itu yang diriwayatkan bagaimana betapa besarnya cinta Daud ini kepada Tuhan, sehingga dia membayangkan kalau di dalam Tuhan, kalau di dalam Kristus, oh, kehidupanku seperti pohon di tebingan sungai. Imajinasi dia, sebab kurang dia mendapat sumber air. Mungkin ada sungai itu mungkin terlalu jauh, mungkin ada sungai, mungkin ada kalanya kering, saudara. Tetapi dia imajinasi besar orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat teks itu, saudara, dalam Mazmur pasal 1, puisi pertama dia itu, saudara. Pertama puisi dia kepada Tuhan, dia menyatakan orang yang bijak, yang dikatakan itu seperti aliran sungai. Oh, dia imajinasikan bagaimana pengharapan dia dengan Kristus, dengan Tuhan dia. Begitu yakin, tak layu pada musim kering, berhasil dibuatnya, walaupun di tengah pandemik ini, saudara. Amin. Kalau kita memiliki kepercayaan yang benar dalam Tuhan, apapun pekerjaan kita, mari bersama. Tidak ada sesuatu yang kata mustahil bagi orang-orang yang percaya. Kita tanam bersama, kalau kita berakal di dalam Kristus. Dan dikatakan firman Tuhan, saudara, tidak layu, apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Namun jika kita bersumberkan dengan yang tepat, yang benar, ya, yang benar. Kalaupun dikatakan air, tetapi air itu tercemar, bagaimana mungkin kita boleh katakan saya sudah siram dia dengan air, tetapi air kita beresit dan barangkali terlalu banyak, apakah pasti juga tanaman kita akan mati. Ya, sebab itu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 itu, akulah pokok anggur yang benar. Yesus pokok, kalau sumber nutren kita daripada Kristus, akar sudah di dalam Kristus itu. Kristus punya bahagian memberi nutrien yang bagus untuk kesehatan rohani kita, apatah lagi untuk kehidupan kita. Itu dia yang saya ingin bahaskan di sini tentang sumber, saudara, ya, tentang sumber di dalam kebaikan di dalam Kristus dan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, dua saja perkara yang saya bawa ini. Yang pertama itu sumber, yang selanjutnya itu hala tuju. Amin. Hala tuju. Ya, kalau kita berakar dalam Kristus, maksudnya kita tahu mana mau pergi, akar kita di mana. Kan
akar kita pergi. Seringkali orang bertanyakan apa tujuan hidupmu, kan? Betul atau tidak? Mana kita pergi? Kalau counseling dan apapun, mungkin secara pribadi kita bertanya, apa tujuan hidup saya? Apa guna saya bekerja, beranak cucu? Apakah segalanya? Kalau kita tidak ada di dalam tanpa luar Kristus, sukar untuk jawab, saudara. Sukar untuk jawab. Ya, sebab kita tidak berakar dalam Kristus. Ya, sukar untuk jawab. Ya, kalau kita berakar dalam Kristus, kita berani kata begini, ya amin, saya tidak tahu, biarlah Tuhan yang atur. Betul? Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Bagaimana Tuhan menentukan kalau kita tidak berakar benar di dalam Kristus? Ya, apa remote control kah? Remote control sekalipun itu harus memiliki gelombang yang sama dengan penerima daripada pemancar ini kan, sedikitnya elektronik sudah ini kan, mesti sama gelombang dia, baru boleh di adjust ke kiri ke kanan dan apapun ghostan ke apa. Kalau kereta remote control mesti base dia sama. Nah, kalau kita align dengan Tuhan, tidak selari dengan Kristus, bagaimana Kristus mengatur kehidupan kita? Bagaimana Tuhan menentukan kehidupan kita dengan jauh lebih bermakna? Anda boleh hidup begitu, tetapi kalau dipertanyakan apa tujuan, semua penimpa. Bangun pagi bingung, pandemik datang bingung, tertahu berapa. Mungkin bangun kita persalahkan Tuhan, apa semua ini terjadi? Sebab kamu tidak berakal, kita tidak berakal dalam Kristus. Yang ada kita pada hari ini komplain. Saya ingin dorong kita bersama-sama, saudara, sebab hala tujuh hidup kita ini sangat-sangat penting. Ya, makanya banyak manusia yang menghabiskan sisa-sisa akhir hidupnya dengan keadaan yang, maaf cakap, terhuyung-hayang. Sebab dia tahu ingin membuang stres dan apapun. Sebab tanpa Kristus begini, tanpa tujuan. Ya, kalau ada di dalam Kristus, kita boleh pertanyakan Tuhan, apa Tuhan? Tuhan boleh atur selanjutnya. Ya, Tuhan boleh atur selanjutnya. Ya, banyak kita balasan supaya happy. Ya, bila kita sudah itu, kita happy. Bila kita sudah itu huyung-hayang, kita sudah happy. Esok happy lagi, esok itu lagi. Tapi tidak kita tahu badan kita yang bagaimana. Di luar Kristus, penghiburan itu sukar didapat. Sukar. Ya, memang ada kasih Tuhan, tetapi sukar. Mari kita kembali. Ya, jika kita ingin berpasangan sekalipun, kalau orang mau berkawin, biasanya saya counseling, saya akan pertanyakan apa tujuan perkawinan kamu. Ya. Nah, kalau kita di dalam Kristus, akar kita dibentuk, dibangun dalam Kristus, pasti alasannya, jawaban dia pun akan tibiah juga. Kata-kata Kristus akan keluar. Ya. Mungkin kita boleh katakan, pastor, salah satu daripadanya kami ingin memenuhi janji-janji Tuhan seperti dalam Kejadian pasal 1:23, beranak cucu lah. Wih, sekat, itu yang sangat luar biasa. Ya, kami ingin menjadi peneraju seperti, wah, banyak boleh kita katakan kalau kita berakar, bersumber. Kalau kita di dalam Kristus, hala tujuh kita tahu. Ya, saya ingin membesar zuriat saya, waris saya itu mengenal Kristus. Kan itu power sudah. Sebab bukan kita lagi, tetapi karena Paulus berkata, karena Yesus di dalam kita tahu apa yang kita buat itu berhasil. Ya, berhasil walaupun cabaran. Ya, saudara, itu jawabannya. Nah, pasti kita dapat kendali. Hala tujuh itu, saudara, juga boleh saya katakan hala tujuh itu memiliki perancangan, saudara. Ada perancangan hala tujuh kan? Kalau kita malah bagaimana, itu hala tujuh. Ya. Nah, kalau misal kata kalau tak ada hala tujuh, contohnya kalau kita nak pergi
KL. KL dulu famous orang kata KL kan. Ada yang dulu kandang lembu kah, Kuala Lisut lah, mana-mana. Tetapi Kuala Lumpur yang saya maksudkan seperti dalam gambar tadi kan. Yang itu kita harus punya perancangan nak pergi mana supaya, sebab kalau kita apply cuti kita bukannya menetap di sana. Sebab itu kalau kita mau merancangkan mau pergi melawat ke apa, pergi makan angin ya, ciak feng orang yang makan angin, pasti sebelum berangkat kita berbincang sama kumpulan ataupun ahli keluarga kemana kita mau pergi. Kenapa saya kata begitu? Saya pernah punya pengalaman yang begini. Sewaktu saya di sana, ramai saudara datang, semua tidak tahu mau pergi mana, mau pergi sini. Oh, kita pergi sana. Saya hanya jawab, saya boleh guide kamu orang mau pergi mana. Apa yang kamu orang mau? Artinya tadi kalau kita memiliki tujuan kita itu sampai pada tujuan harus ada perancangan, ya. Perancangan mau itu supaya tidak sia-sia. Katakan cuti kita seminggu, kita utilize semua cuti kita itu dengan benar yang memuaskan hati kita sebab ada perancangan. Jangan sampai sana kita bincang tengok bagaimana, habis masa. Ya, rancang kita hari pertama buka itu buat rangka jadwal. Hari ini kita pergi sini, hari ini kita pergi Batu Cap, hari ini kita sampai Batu Cap kita pergi ke Sisi, malamnya kita makan di Genting. Wah, luar biasa kan. Esoknya kita pergi ke Janda Baik, Genting tadi lah. Lepas itu kita pergi ke mana lagi, ke Meron Highland, Bukit Fraser. Kita merancang, kalau ini sudah ditulis kita punya itu ala tuju kita, baru itu yang sama harinya kalau kita mengandar hidup kita bersumberkan Kristus, baru kita tahu rentetan-rentetan. Ya, setiap pelajaran itu ada silibus. Kan? Kalau kita di dalam Tuhan, berakal dalam Tuhan, Tuhan akan bagi silibus-silibus menurut kehendak Dia. Ini pertama kamu pelajari. Ini kedua, seterusnya kamu pelajari ini. Seterusnya kamu pelajari ini. Itulah Kristus. Tuhan kita saudara sangat ajaib. Kembali lagi, asal kita bersumber, asal kita berakar dan dibangunkan atas Dia, Yesus memampukan segalanya buat kita. Ada amin saudara. Supaya hidup kita bertujuan, berhasil katakan. Ya. Berhasil, ya ukuran berhasil itu terlalu umum saudara. Contohnya paling sederhana, kita pergi cuti, balik kita orang mungkin orang di KL merasakan kita apa seronoknya kan di sana biasa memang intensional, tetapi kitanya melewati tempat itu kita melawat pergi museum negara lah, pergi inilah, pergi Menara Berkembar kita itu kita kan rasa bahagia. Orang lain mungkin tidak dapat menikmatinya, tetapi itu keberhasilan sudah kita dapat. Ini secara sederhana, ya. Berhasil luas skopnya. Berhasil kita mungkin masa itu mungkin tidak kita tuai. Contohnya kepada Thailand ketika dulu nenek moyang kita menanam buah durian. Hasilnya kita cicit dia yang menikmati. Nah, apa tak lagi kita di dalam Kristus. Kadang-kadang kita berpengharapan dengan Tuhan. Kebanyakannya itu sebabnya firman Tuhan di dalam Mazmur 37 banyak kata anak cucunya mewarisi bumi. Anak cucu Tuhan kata. Apakah kita sebagai hari ini yang sedang berakar di dalam Kristus memiliki sifat yang selfish, apa maunya saya menimba hasil? Pasti tidak kan? Ya, sebab kalau kita sudah kembali kepada tujuan kita, kenapa kita bernikah tadi? Kita bekerja pun untuk anak kita. Ya. Kita berusaha payah jerih kita, peluh kita keluar untuk anak kita. Begitu juga anak kita akan menyambung untuk cicit kita saudara. Nah, apanya? Anak cucunya
tidak dibiarkan meminta-minta. Itu dalam Mazmur. Wah, mungkin pada hari ini kita saksikan banyak orang, ya seperti apa terjadi, kadang kita geram kan, ya rasuah sana rasuah sini, mungkin kita lihat. Tapi firman Tuhan kata, anak cucunya kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak menghakimi. So maka mari kita menanam diri kita nih tertanam di dalam Kristus, supaya waris kita itu. Nah, Abraham, saudara, ya, Abraham, kalau kita lihat Abraham, Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia sudah berakal dalam Kristus kan? Tuhan mau beri Allah tuju dia, destination dia di pergi mana. Dan kata keluar ke tempat yang akan kutunjukkan. Wah, ini topik sangat bagus ya, tentang destination of your life. Nah, Abraham itu melangkah keluar daripada tanah Kasdim, tanah lama di tanah Haran itu, kepada tempat Kanaan ya, seperti yang mana kalau Anda lihat baca seterusnya itu, saudara, seperti melangkah keluar sebagaimana Petrus melangkah keluar ya, Peter walk on water, itu Petrus berjalan atas air, melangkah keluar dari perahunya menuju kepada Yesus. Abraham is follow the lead. Dia mengikut bagaimana tuntunan Roh Kudus. Ya, tuntunan Roh Kudus. Ke tempat yang akan kutunjukkan. Dengar kan? Tuhan kata yang akan kutunjukkan. Tidak semestinya apa yang kita buat itu nyata, tetapi Tuhan tunjukkan. Ikut pimpinan Tuhan. Apakah Abraham gagal? Kecewa, saudara. Setelah dia setelah dia mengikut perancangan Tuhan, Allah tuju hidup dia bagaimana? Tengok ending of the life Abraham sangat diberkati, sehingga pada hari ini kita katakan Allah yang disembah oleh para Abraham, Ishak dan Yakub itu menjadi sebuah nadi doa kita, permintaan kita. Ya, dalam doa kita kena mengatakan dialah Allah yang segalanya, sebab dipenuh apa kehendak Tuhan. Bayangkan kalau kita lihat Abraham, kalau kita lihat dalam ayat seterusnya, karena aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Sampai mati dia baru satu anak. Tuhan, apakah bangsa besar ini? Kalau bersoal jawab dengan Tuhan secara matematik kan? Begitu juga kita pada hari ini di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita melihat apa di lingkungan kita, tetapi Allah itu melihat seperti mana saya seringkan ke depan. 50 tahun, 30 tahun ke depan, saudara. Kebersamaan berakar kita dalam Kristus. Amin. Nah, saudara, di dalam rooted in Christ ini, berakal dalam Kristus itu juga dikatakan disertakan dengan janji Tuhan, sebab kita bersumberkan Kristus, bersumberkannya Kristus kan, bersumberkan Kristus itu Tuhan kata begini ya, dalam ayat 3. Dilihat ayat 3 itu, saudara, apa kata Tuhan kepada Abraham? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Amin, haleluya. Oleh kita semua yang berakal dalam Kristus, di mana kita berada, tempat itu menjadi berkat. Tempat itu menjadi berkat
sedar tak sedar orang sekeliling. Ini sangat benar, saudara. Ketika saya bersama dalam perintisan penanaman gereja di satu tempat di Selangor, dulu dinamakan Pucung. Tempat itu dimana katakan masa itu tempat jin bertendang lah, orang tidak mau kan, very rare ya. Dan setelah terdirinya gereja di situ tuh, development tuh macam disusuli dengan itu. Wah, betul lah kata Tuhan, benar lah kata Kristus. Di mana namaku ditinggikan, kan? Aku akan menarik jiwa-jiwa. Banyak development di situ. Sepertinya menjadi berkat. Hari ini dulu mana ada perkataan Pucung tuh jam. Sekarang boleh jam orang. Ya, di mana ada tubuh Kristus tertumbuh, itu tempat itu menjadi berkat. Amin. Ini yang terjadi, saudara. Kalau kita berakal dalam Kristus, Tuhan sertakan janji-janji-Nya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Wah, kita rasa berbangga di dalam Tuhan. Kita rasa berbangga apabila kita berakal dalam Kristus. Ya, kita pertamanya kita memiliki sumber. Kedua, kita tahu hala tuju. Buat saya tuh, saudara, hala tuju hidup kita itu, itu sangat-sangat luar biasa. Mari kita dekati diri dengan Tuhan, sebab kita tahu bahwa hala tuju kita, tujuan hidup kita ini kita tahu. Ya, jangan kita seperti manusia lain yang tidak bertujuan. Sebab itu kadang-kadang kita lihat ada institusi rumah tangga yang gagal. Kalau tidak tahu based on what mereka kawin, mereka berumah tangga. Saya tidak menghakimi, tetapi ini yang saya lihat, perhatikan anak-anak itu kadang-kadang didera. Ya kasihan juga kan. Mau cerita pun anak dan saya kerja sedih kan, ajar mereka macam apalah tujuan. Ya kalau tak ada pasangan itu jadi tidak lahirlah mereka tuh. Apakah tujuan mereka dilahir untuk didera, saudara? Jadi saudara, mari kita bersama supaya kita tahu Allah tuju hidup kita di dalam Tuhan, supaya kita tidak bingung. Amin. Your heart, sumber dia, rooted in Christ. Our source is Jesus Christ, and rooted in Christ we know our destination. Kita tahu hala tuju hidup kita penuh bermakna. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur sekali lagi hamba serahkan pelayanan hambamu Pastor Rana dan juga Bapak Sam, ya Bapak, mau berdoa bagi keluarganya, mau berdoa bagi Sarah, dan juga Tuhan barisan pelayan-pelayanmu yang berada di PCC Mantim. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkuasa, dan kasih Kristus melakukan hal yang luar biasa. Tuhan, berkati mereka sesuai dengan firman-Mu hari ini, yang bertumbuh Tuhan, yang bakal dalam Engkau, untuk kami menghadapi, ya Bapa, ketahanan rohani kami Tuhan. Seharusnya kami Tuhan itu berakar dan terteguh, bertumbuh di dalam Engkau dengan sesungguhnya Bapa. Berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan, keluar masuk mereka dari asrama mereka, hostel mereka, Kau jaga Tuhan. Apatah lagi dari sudut kesehatan, pendamit pada saya ini Tuhan, darah dan naungan kasih Yesus itu menompang mereka. Terima kasih Tuhan, Hamba serahkan semua ini. Nama Yesus dipermuliakan melalui pelayanan ini, nama Yesus diperbesarkan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Baik, sekian firman Tuhan. Jumpa lagi, sekali lagi ucapkan terima kasih. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Horas. Shalom semua. Shalom. Saat ini kami mau
mempersembahkan sebuah lagu untuk kaum bapak yang ada di PCC Nilai dan PCC Mantin. Ini persembahan dari mewakili PCC Nilai dan PCC Mantin untuk kaum bapak yang ada di PCC Nilai dan PCC Mantin, juga untuk kaum bapak yang mendengarkan dan melihat live streaming ini. Kami mau mempersembahkan sebuah lagu untuk kalian semua. kaum Bapak. Iya, selamat Hari Bapa. Sehat Tuhan selalu. Yesus memberkati. Amin.
Amsal 3 ayat 11-12. Beginilah firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Amin. Shalom, luar biasa firman Tuhan yang mengajar kita pada pagi hari ini, yang mendorong kita supaya kita terus berakar di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih buat hambanya, Pastor Desmond. Terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat diberkati. Kami berdoa Tuhan akan terus memakai Pastor Desmond dengan luar biasa lagi di dalam pelayanannya di Sibu Sarawak. Dan kami akan berdoa supaya pelayanan Pastor Desmond diberkati dan bertumbuh dengan luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pada kesempatan yang indah ini, saudara, kita ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua kaum bapa yang ada di Gereja Tuhan, PCC Nilai dan PCC Mantin, ya, Bapak Joel, Bapak Sarah, dan tidak lupa kepada pengkhotbah kita pada pagi hari ini yaitu Pastor Desmond. Selamat Hari Bapa buat kalian. Kami berdoa supaya kalian menjadi bapak yang baik, ya. Bukan hanya setakat baik, kalian menjadi bapak yang takut akan Tuhan, kalian menjadi bapak yang hormat akan Tuhan, sayang kepada keluarga, terus dan diberkati oleh Tuhan, ya, dilindungi oleh Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan. Seperti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami berdoa supaya setiap kaum bapak yang ada di PCC Nilai dan PCC Mantin berakar dan bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Marilah kita mengambil masa ini untuk berdoa bagi setiap kaum bapak, dan juga kita berdoa buat orang tua kita yang ada di kampung yang sudah menjadi bapak, ya, yang sudah menjadi bapa, dan kita doakan supaya Tuhan menjadikan mereka menjadi kaum bapa yang bertanggung jawab, kaum bapa yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan dan hormat akan keluarga. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Bapa di surga. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Desmond. Terima kasih Tuhan. Engkau mengajar kami, Engkau mengingatkan kami supaya kami terus berakar di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau, ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan Allah Roh Kudus. Engkau luar biasa menyampaikan isi hati-Mu bagi kami sidang jemaat Tuhan, PCC Nilai dan PCC Mantin. Terima kasih buat hamba-Mu Pastor Desmond yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Pengurapan Tuhan terus atas kehidupan beliau. Urapi beliau, urapi keluarganya, dan terus pakai hamba-Mu ini dan keluarganya untuk melayani Tuhan di Sibu Sarawak, ya Tuhan. Berkati pelayanan mereka, ya Bapa. Tuhan memberkati pertumbuhan pelayanan gereja Tuhan yang dilayani oleh hamba-Mu Pastor Desmond. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan keluarga hamba ini ke dalam tangan-Mu, menyerahkan pelayanan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah, ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap kaum bapak, ya Bapak, yang ada di gereja Tuhan, PCC Nilai dan PCC Mantin. Jadikan mereka menjadi kaum bapa yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, hormat akan keluarga. Haleluya, sayang akan keluarga. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa juga buat setiap kaum bapa, Tuhan, orang tua sidang jemaat Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kami memohon lawatan Tuhan, kuasa Tuhan melawati mereka, menjamah mereka, dan menjadikan mereka menjadi bapa yang bertanggung jawab, bapa yang mengasihi Tuhan, bapa yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Berkati setiap kaum bapa, ya Tuhan, sidang jemaat Tuhan, orang tua daripada sidang jemaat Tuhan yang ada di Malaysia ini,
yang ada di Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lawati mereka ya Allahku. Terima kasih Bapa. Kami memohon semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus. Tidak lupa kami menyerahkan saudara kami Santa ya Tuhan. Oh, yang sedang berduka ya Tuhan, karena Engkau sudah memanggil papanya ke dalam pangkuanmu kembali ya Bapa. Kami doakan penghiburan Allah Roh Kudus menghiburkan keluarga Santa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan lawatan Tuhan, kami doakan penghiburan, kami doakan kesehatan dan kekuatan bagi keluarga Santa ya Tuhan yang ada di Indonesia, dan juga saudaraku sebagai Santa di tempat ini ya Tuhan. Engkau kuatkanlah dia ya Bapakku, kuatkan dia, hiburkan dia, Engkau topang dia ya Tuhan dengan tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Oh, Engkau menghibur yang berduka, Engkau menguatkan yang lemah. Haleluya, Engkau menyembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, berkat-Mu mengalir bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, berkat perlindungan Tuhan, berkat penyertaan Tuhan. Itulah yang kami klaim, menyertai dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Allahku, semuanya ini kami mohon di dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus. Haleluya, segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Inilah ibadah kami pada pagi hari ini, pujian sembah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, dan biarlah ibadah kami pagi ini menjadi ibadah yang berbau harum di hadapan tahta Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami kepadamu. Haleluya, amin, 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 amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.